Kenapa itu? Kelakuan. Buat teman-teman yang ada di Instagram ataupun di TikTok, boleh bantu share ya untuk live-nya biar semakin banyak jangkauan dan mungkin banyak peserta juga yang masih bingung terkait seputaran iuran BPJS ataupun seputaran BPJS ya. Jadi bisa diundang untuk join di live kita biar langsung dikupas tuntas sama suhunya. Kalianlah suhunya kan yang suka nelfon gitu. Yang suka nelfon ini mengingatkan dari iuran. Namanya Mbak Vina nih yang suka PBPU Mandiri yang sering diteleponin dengan suara empuk. Nah, inilah suara-suara empuknya. Di balik ada Mbak layar. Vina di sini. Boleh nih ada satu lagi nih di sini Mbak Anissa ya. Kalau ada suara-suara empuk yang mengaku dari BPJS Kesehatan yang mengingatkan untuk bayar iuran ya, inilah orang-orangnya yang selama ini tidak terekspos, cuma mendengar suara saja. Baik, udah jam 9. Mungkin kita langsung jawab pertanyaan yang tadi sudah ada, Ibu, dari Kak Supu Buya. Iya, Kak Supu Buya. Kasih kopi dulu biar semangat. Kasih kopi. Kasih kopi di sini. Tadi Ibu Kak Supu Buya ada bertanya, Bu. Terkait kris. Ya. Kak mau tanya tentang kris. Jadi pelaksanaannya. Oh ya, kita masih menunggu ya. Kalau mengacu kepada Perpres 59 tahun 2024 memang itu direncanakan per 1 Juli ya. Tapi sepertinya ini masih perlu semacam peninjauan karena kan sedang uji coba di beberapa tempat ya, masih ditinjau tentunya kebijakan oleh pemerintah ya. Kalau BPJS sifatnya menunggu saja ya, karena kami pelaksana ya. BPJS Kesehatan itu pelaksana, regulatornya adalah pemerintah. Jadi kita sama-sama tunggu kebijakannya seperti apa, nanti kapan gongnya mulai dilaksanakan kris. Kalau kris itu sejauh ini yang kita pahami adalah kelas rawat inap standar ya. Jadi diharapkan nanti setiap kelas rawat inap bagi peserta JKN itu ada standarnya. Jadi ini lebih sebenarnya gagasan besarnya sebenarnya untuk menstandarisasi mutu dari layanan, khususnya layanan rawat inap ya, karena setiap kelas rawat nanti akan ada standar 12 standar yang ditetapkan. Nah, itu menjadi minimum standar yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani peserta JKN ya. Tapi ini kan tadi topiknya kita di flyer itu pemutihan tunggakan iuran PPPU Mandiri, hoax atau fakta? Betul. Kenapa nanya begitu? Kenapa flyernya begitu ininya? Kenapa flyernya begitu? Karena ini ya banyak yang beredar ya, informasi-informasi terkait pemutihan. Itu benar nggak sih, Bu? Nanya gitu. Iya, nanya benar nggak? Karena kan memang sejauh ini belum ada surat ataupun ya informasi pasti, Bu ya, terkait pemutihan iurannya. Ya, mungkin karena pengaruh sekarang banyak pemutihan kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan lain-lain yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah. Terus BPJS ada enggak, apalagi peserta yang udah menunggak lebih dari 1 tahun 2 tahun itu jawabannya nanti kita di belakang aja ya. Kita tahan dulu supaya semuanya bisa bertahan. Kan kita nggak lama ini, paling lama berapa? 1 jam ya. Jadi nanti jawabannya akan kita tahan sampai akhir sesi ya. Ya, kita sampaikan di akhir sesi. Nah, hanya saja mungkin di awal ini ya udah nanya Mbak, pemutihan itu bisa bayar berapa tahun ya? Nah, nanti kita spill sebenarnya seperti apa ya di akhir sesi. Namun di awal ini saya izin dulu untuk mengingatkan gitu ya kepada kita semua, karena banyak yang masih salah kaprah juga ya melihat jaminan program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jadi badan penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan,
jenis jaminannya adalah jaminan kesehatan nasional. Jadi kita harus membiasakan menyebutnya dengan program jaminan kesehatan nasional. Banyak masyarakat gitu berpikir bahwa aku nak jadi peserta itu saat butuh saja. Aku mau bayar saat butuh saja kan gitu. Nah, perlu dipahami bahwa program jaminan kesehatan nasional ini di mana payung hukumnya adalah sebenarnya undang-undang ya. Diawali dengan tentunya undang-undang dasar ya. Undang-undang dasar kita pasal 28H ayat 1 ya. Ayat 1 itu menyatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu berhak atas pelayanan kesehatan. Kemudian di ayat 3-nya kalau saya tidak salah itu bahwa setiap orang itu berhak atas jaminan sosial kan gitu. Kemudian di Undang-Undang Dasar pasal 34 itu disebutkan bahwa negara menyelenggarakan jaminan sosial kan gitu. Jadi di pasal 28 menyatakan hak warga negara seperti apa, di pasal 34 itu diamanahkan oleh undang-undang agar negara menyelenggarakan program jaminan sosial bagi warga negaranya. Nah, makanya lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 di mana negara mulai menyelenggarakan jaminan sosial. Jadi sebenarnya ada 5 jenis jaminan sosial yang diselenggarakan. Nah, yang salah satunya itu adalah jaminan kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan diberikan amanah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan itu. Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional itu yang kita kenal dengan gotong royong, ya itu gotong royong dan ada 9 prinsip, ada 9 prinsip ya dalam penyelenggaraan jaminan sosial itu kan itu. Salah satunya adalah gotong royong, kemudian juga wajib gitu, kepesertaannya itu wajib kalau untuk jaminan sosial ini. Jadi termasuk jaminan kesehatan ya. Jadi makanya sebenarnya kalau bicara tentang JKN, maka seluruh warga negara itu idealnya wajib menjadi peserta. Nah, wajib menjadi peserta apakah hanya sekedar mendaftar saja ya? Tidak, tapi juga ada kewajiban tentunya membayar iuran. Nah, pada jaminan kesehatan ini kepesertaan JKN itu dibagi 2 kelompok besar kan. Yang pertama yang penerima bantuan iuran. Yang penerima bantuan iuran itu yang dianggap tidak mampu atau rentan, itu dibantu oleh pemerintah. Nah, kelompok kedua adalah non penerima bantuan iuran yang dianggap mampu, entah itu pekerja ya, pemberi kerja. Nah, ini kan ada mekanisme sendiri kan gitu, mereka membayar iurannya. Dan ada juga kelompok mandiri. Nah, mandiri ini yang mereka dengan inisiatif mendaftar dan membayar sendiri. Nah, tadi Bu ada juga yang bertanya nih Bu di kolom komentar kita terkait peralihan kepesertaan Bu dari PBPU Mandiri, peserta yang membayar secara mandiri ingin beralih ke peserta yang ditanggung oleh pemerintah atau PBI tadi. Itu gimana sih Bu kalau dari sistem kita? Ya, kalau PBI itu kan sebenarnya sekarang ada 2 kriteria juga ya. Ada PBI yang ditanggung melalui Kementerian Sosial ya, dari APBN, sumber pendananya APBN ya. Nah, untuk itu, untuk PBI yang bersumber dari APBN ini, maka yang menetapkan nanti adalah tentunya jejaring dari pemerintah dan melalui Dinsos ya, mana kelompok-kelompok yang dianggap layak dari miskin ekstrim sampai rentan, nanti itu didaftarkan melalui sistemnya Dinas Sosial, nanti mengajukan ke Kementerian Sosial dan Kementerian Sosial mendaftarkan ke BPJS Kesehatan gitu sebagai penerima bantuan iuran gitu yang bersumber dari APBN. Nah, di luar itu pemerintah daerah juga punya inisiatif gitu ya untuk mengcover masyarakatnya yang rentan juga, mungkin belum tercover di dalam PBI yang ditanggung oleh APBN, maka beberapa daerah juga menginisiasi menyediakan gitu ya bantuan iuran bagi masyarakatnya, asalkan mau di kelas 3 kan gitu ya, harus mau di kelas 3. Nah, kalau yang namanya bantuan iuran dan termasuk yang PBPU Mandiri kelas 3 juga ya, ini kan karena Mandiri kelas 3 ini juga mereka mendapatkan subsidi kan, walaupun subsidinya mungkin tidak begitu besar, tapi ya harusnya kan iuran itu di 40
2.000 ya, tapi kemudian dari peserta kita hanya membayar sekitar 35.000 dan sisanya itu disubsidi oleh pemerintah kan gitu. Sehingga kalau yang peserta JKM kelas 3 itu ketentuannya sebenarnya tidak boleh naik kelas ya. Kalau naik kelas maka gugur haknya, tidak boleh kan gitu ya. Berarti memang kalau peserta itu juga untuk mendaftar jadi PBI itu punya kualifikasi Bu ya? Ya. Nggak semata-mata bisa langsung Tidak dialihkan? semata-mata langsung. Jadi dialihkannya tergantung Pemdanya ya. Memang bisa dialihkan menjadi peserta mandiri. Nah itu tergantung pemerintah daerahnya masing-masing, persyaratan pemerintah daerahnya masing-masing ya. Macam-macam, ada pemerintah daerah yang oh ya boleh asal mau kelas 3 ditanggung gitu ya. Tapi ada pemerintah daerah yang tentunya mungkin punya pertimbangan bahwa sebenarnya yang harus dibantu itu tentu yang patut dibantu ya. Mungkin yang kelompok rentan sampai kelompok ya di luar yang PBI JK tadi ya, tapi dia masih masuk dalam kategori rentan kan gitu ya. Nah untuk yang PBI ini BPJS tidak ikut campur dari sisi kualifikasi kualifikasi ya. Pesertanya itu murni menjadi kewenangan pemerintah daerah masing-masing karena bermacam-macam kebijakannya di daerah ya. Tiap kabupaten kota juga beda Bu? Beda. Ada yang ada masalah pakai KTP bisa kan gitu asal mau di kelas 3. Ada yang harus pakai surat keterangan tidak mampu dan lain-lain. Itu kita serahkan kepada pemerintah daerah karena yang membayar iuran ada pemerintah daerah dan tergantung kemampuan pemerintah daerah masing-masing gitu ya. Jadi kalau secara konsep awalnya, konsep murninya adalah bahwa seharusnya yang mampu membayar iuran per bulan itu semestinya membayar secara mandiri atau kalau dia pekerja membayar melalui pemotongan gaji sesuai dengan pendapatannya. Kalau konsep sebenarnya seperti itu karena makan gotong royong itu yang sakit dibantu oleh yang sehat, yang kaya bantu yang miskin karena dia pasti potongannya lebih besar yang kaya kan, bayarnya lebih besar. Dan ya itu tadi kita saling mensubsidi silang gitu kepada mereka yang membutuhkan. Nah gitu ya teman-teman peserta yang bertanya terkait peralihan peserta PBPU ke PBI ataupun dari Mandiri yang semuanya tergantung Pemdanya masing-masing ya. Kita lanjut Bu untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Duwil terkait Bu, kenapa ya saya 3 bulan nggak bisa nyicil, harus 4 bulan harus bisa nyicil, kenapa ya Bu? Mungkin dari Kak Anissa bisa bantu menjawab.